Halo guys, perkenalkan nama saya Abraham Rayar, NIM 1807-1028, Fakultas Pariwisata, Program Studi Hospitality dan Pariwisata. Mata kuliah yang saya presentasi yaitu mata kuliah Tourism Behavior. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh Wisrol teori yang berkaitan dengan perang dunia pariwisata. Nah, pengertian role teori atau teori perang menurut Soekamto 2004 sampai 2012. Peranan role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Dalam pendapatannya lebih lanjut menjelaskan 2009 sampai 2012. Nah, apabila seorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan dalam untuk kepentingan ilmu pengetahuan kedudukannya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Menurut Soekamto 2009 sampai 2013 menyatakan peran mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, A. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artinya ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan pembimbing seorang dalam kehidupan masyarakat. B. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi. C. Peran dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Teori perang berkaitan dengan objek dan daya tarik wisata diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama, 1. Objek daya tarik wisata, yaitu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, merupakan keadaan alam serta flora dan fauna. Yang kedua, objek dan daya tarik hasilnya karya manusia, merupakan museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata petualang alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. Nah, pengembangan teknologi di dunia pariwisata. Tahapan penggunaan teknologi dalam melakukan perjalanan wisata antara lain. Yang pertama, 1. Perencanaan planning atau online reservasi. Nah, saat ini seorang melakukan perjalanan reservasi tiket pesawat hingga penginapan mayoritas menggunakan online reservasi. Hadirnya aplikasi penunjang online reservasi memberikan kemudahan dalam pemasaran sehingga sangat diminati oleh masyarakat di era digital ini. Yang kedua, dalam perjalanan on the road, mobile phone, the best copilot, hadirnya smartphone menjadi pemandu terbaik dalam melakukan perjalanan wisata. Saat seorang berwisata, ia bisa mendapatkan berbagai informasi lainnya dengan smartphone-nya yang dimiliki. Mulai dari tempat wisata yang dia kunjungi, cara menuju ke tempat tersebut, tempat khas, makanan-makanan khas suatu daerah, hingga tempat belanja oleh-oleh diketahui dalam smartphone yang kita miliki. Nah, yang ketiga, setelah perjalanan atau post-trip, sharing is living.
Maraknya media sosial ini merupakan pola hidup masyarakat. Saat ini membagi atau postingan kegiatan kita menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali saat kita sedang melakukan perjalanan wisata. Kesimpulan dari 3 hal dapat disimpulkan bahwa hadirnya teknologi sangat penting dan tidak ditolak dalam sektor pariwisata. Gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia mesti bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi udah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi benar-benar penting banget buat membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan udah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut ngerasain dampak dari kemajuan teknologi ini. Kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi? Kalau berbicara tentang berwisata, kalian mungkin sudah tidak asing dengan aplikasi seperti Traveloka atau mungkin Pergi-Pergi. Wah, sepertinya ada beberapa yang suka menggunakan tiket.com nih. Kalian tahu tidak? Platform atau aplikasi tersebut merupakan bagian dari peran teknologi informasi dan komunikasi pada pariwisata. Yuk ketahui apa saja peran-peran teknologi informasi dan komunikasi itu dalam pariwisata. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses dan juga informasi yang menjadi mudah untuk dikuasai ataupun dijangkau oleh manusia itu sendiri. Tidak terkecuali pelaku pariwisata seperti wisatawan sendiri, penyedia jasa pariwisata, maupun dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan destinasi wisata di negaranya. Dari segi wisatawan, kalian pasti saat ini dapat dengan mudah dong untuk mengatur rundown perjalanan di suatu destinasi. Ayo, siapa yang sebelum berwisata mencari seperti tempat-tempat estetik? Atau mungkin seperti 10 wisata bahari? Mungkin ada juga dari kalian yang mencari reviewnya terlebih dahulu ya. Akses informasi tersebut merupakan peran dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga wisatawan dapat dengan mudah mengatur jadwal perjalanan mereka. Wah, liburan jadi lebih asik ya karena terjadwal dengan baik. Kalian sebagai wisatawan pun dapat dengan mudah melakukan reservasi berbagai macam jasa pariwisata tanpa harus bertransaksi secara langsung. Wah, teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kebutuhan berwisata. Nah, baik. Itulah adalah tadi video-video singkat yang tadi saya ambil di internet supaya bisa melengkapi bagaimana peran teknologi terhadap dunia pariwisata supaya kami selaku mahasiswa Fakultas Pariwisata lebih mengenal dengan bagaimana peran teknologi terhadap dunia pariwisata. Itu dari saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya yang tadi sudah bisa menonton video saya. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Salam hormat.